Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, para brother, dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberikan damai dan segala yang baik kepada kita semua. Biasanya ketika kita menghadapi situasi yang sulit, membutuhkan pertimbangan yang panjang, kita meminta pendapat orang dan juga berdoa. Raja Ahaz yang kebingungan menghadapi koalisi Israel Utara dan Aram bertanya-tanya apa yang harus dibuat. Mau berkoalisi dengan tetangga, negara-negara di sampingnya tak mungkin, karena mereka berbeda ideologi dan bertolak belakang cita-cita. Karena Ahaz orang beriman, memimpin bangsa Israel pilihan Tuhan, sementara suku bangsa yang ada di sekitarnya masih paganus atau animis dan menyembah dewa-dewi, masing-masing punya idolnya. Dalam keadaan bingung itulah Tuhan Allah melalui Yesaya berkata agar ia minta petunjuk dari Tuhan, bahkan minta tanda-tanda dari langit atau dari dunia orang mati. Tawaran yang menarik. Tetapi Ahaz melihat ada jebakan Batman di situ. Kalau mulai bertanya kepada dunia orang mati, berarti Ahaz tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ahaz menolak tawaran yang indah itu karena ia tidak mau mencobai Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan Ahaz memberikan pelajaran akan pentingnya menaruh kepercayaan pada Tuhan yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang bergumul di tengah krisis yang melanda. Sikap ini dihargai oleh Tuhan, dan Tuhan menyampaikan nubuat Immanuel, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Kalau Allah beserta kita, siapa yang dapat menggoyahkan kita? Kalau Allah beserta kita, maka segala kesulitan dan krisis akan terlewati dengan baik. Begitulah kira-kira pikiran Ahaz, yang juga menjadi pikiran kita. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah kehamilan yang ajaib, Penginjil Matius yang kita dengar tadi menunjukkan ketulusan hati dan ketaatan Yusuf demi terwujudnya nubuat tentang Immanuel yang disebutkan dalam kitab Yesaya bacaan pertama tadi. Immanuel, Allah beserta kita. Matius menegaskan bahwa Yusuf adalah orang yang benar
dan tulus hati. Karena itu ia tidak ingin mempermalukan Maria, sehingga ia hendak memilih jalan lain dengan diam-diam menceraikan Maria, memutus hubungan, namun bukan dengan cara menghukumnya. Yusuf berada dalam kondisi dilematis. Tidak menikah, kayaknya Yusuf waktu itu sudah lanjut usia. Jadi jomblo tak berguna. Menikah, Maria sudah hamil. Dalam keadaan seperti itu, Matius melukiskan Yusuf pergi tidur untuk mengatakan bersiap-siap akan mendapat wahyu dari Allah. Dan waktu ia tidur, malaikat datang kepadanya berkata, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi di dalam rahimnya bukan benih dari seorang laki-laki, melainkan dari Roh Kudus." Kata ini sangat penting. Mengapa? Karena kita perhatikan, setelah bangun dari tidur, Yusuf melaksanakan perintah malaikat itu, lalu mengambil Maria sebagai istrinya. Karena Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Maria mengandung karena kuasa Roh Kudus, berarti atas kehendak Allah. Kesulitan pasti ada, tetapi jalan keluar pasti tersedia. Karena itu Yusuf lebih memilih taat kepada kehendak Allah dari mengikuti naluri atau kehendak pribadi. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita berada pada minggu Advent keempat. Lilin sudah dinyalakan dengan lilin yang secara tradisional disebut lilin cinta. Kita berjalan menuju puncak perziarahan Advent kita, ialah Natal, kelahiran Yesus. Hari-hari terakhir ini menjelang hari H Natal, kita diajak baik oleh Yesaya maupun Matius dalam bacaan Injil kita dengar tadi, untuk fokus pada cinta kasih, iman, dan ketaatan dengan meneladan tiga tokoh sebenarnya disebutkan dalam bacaan Injil, bacaan hari ini. Pertama ialah Ahaz yang memilih patuh kepada Allah daripada mencobai Tuhan. Lalu Yusuf yang taat pada perintah Tuhan, serta tentu juga Maria. Tiga tokoh besar ini menerima keputusan Tuhan dengan rendah hati dan setia, karena tahu inilah cara membawa kasih Allah, kasih Kristus ke dunia tanpa syarat. Dan kita perhatikan dasar dari kepatuhan orang-orang hebat ini ialah
janji Allah sendiri. Jika Tuhan sudah menjanjikan, siapa dapat membatalkan? Jika Tuhan meminta, tidak ada alasan untuk menolak. Jika Tuhan menginginkan, semuanya mesti terjadi. Dan untuk itu harus ada yang rela berkorban, harus ada yang ikhlas menjalankannya, harus ada yang menundukkan egonya dan hanya berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita.